Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski Putra Manajeng. Selamat siang, perkenalkan nama saya Alda Nupriska Rupika Gurni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ayun Hasri. Perkenalkan, nama saya Morna Pita Pardosi. Nama saya Demira Anastasia Putri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bisnis plan dari hasil wawancara yang sudah kami dapat serta analisis yang sudah kami lakukan pada perusahaan tersebut. Yang dimana perusahaan kami ini merupakan perusahaan dagang. Perusahaan ini bergerak di bidang jual beli beras, yaitu toko beras PD Jembar. Toko beras PD Jembar ini merupakan usaha yang dilakukan oleh pemilik sejak tahun 2005, yaitu Ibu Siti, yang dimana Ibu Siti menjual berbagai jenis beras. Dari usaha ini, pemilik telah menghasilkan keuntungan. Pemilik membuka usahanya di Jalan Sariasi dengan modal untuk membuka usaha dari modal pribadi atau milik sendiri. Pemilik membuka usaha dengan mengutamakan kepuasan konsumen melalui beras yang berkualitas, unggul, dan pelayanan yang ramah. Pada toko beras PD Jembar ini memiliki 2 orang pekerja, yaitu 2 orang pegawai yang diambil dari kerabat pemilik tersebut. Untuk kedepannya, pemilik berharap usahanya tersebut terus bertahan dan berkembang karena memang usaha ini merupakan usaha yang menguntungkan, baik itu pemilik ataupun masyarakat. Pemilik juga berencana ingin meningkatkan tokonya dan membuka cabang di berbagai daerah. Visi dari perusahaan tersebut adalah mengutamakan kepuasan untuk pelanggan dengan memberikan keunggulan kualitas produk dan memberikan pelayanan yang baik. Yang kedua itu adalah misi. Yang pertama itu menyediakan dan melakukan penjualan beras untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Yang kedua itu menciptakan lapangan kerja dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Yang ketiga itu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Yang selanjutnya itu adalah kebijakan akuntansi perusahaan tersebut. Yang pertama itu perusahaan tidak menerima transaksi yaitu berupa kredit. Yang kedua itu gaji pegawai dilakukan atau diberikan di awal bulan. Yang kelima itu persediaan beras dihitung menggunakan metode FIFO yaitu first in first out. Yang keempat itu pembelian persediaan beras dilakukan setiap hari dengan secara tunai. Yang kelima itu perusahaan memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk memberikan kritik atau saran yang diberikan dan akan diterima oleh perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi SWOT. Strength. Pada kekuatan pada toko beras PD Jembar ini, yang pertama, kebutuhan masyarakat terhadap beras tidak akan punah dikarenakan beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat, sehingga minat konsumen cenderung tetap atau meningkat. Yang kedua, lokasi toko yang strategis dikarenakan lokasi toko yang berada di sekitar daerah padat penduduk dan kalangan mahasiswa. Yang ketiga, dapat menjual beras dalam skala besar. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Kelemahan pada toko beras PD Jembar ini, yang pertama, banyak persaingan yang terjadi, khususnya perbedaan harga yang hanya sedikit, sehingga dapat menurunkan minat pelanggan di toko ini. Yang kedua, lahan untuk menyimpan beras masih kecil, sehingga toko tersebut terlihat seperti penuh. Dan yang ketiga, lahan parkir pada toko tersebut sering digunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan, sehingga sering menghalangi konsumen yang ingin membeli beras. Dan yang selanjutnya, opportunity atau peluang pada toko beras PD Jembar ini, peluang yang didapat oleh pemilik dalam menjual beras cukup besar, dikarenakan semua masyarakat pasti membutuhkan beras sebagai bahan pokok. Terus yang kedua, semakin meningkatnya jumlah penduduk setiap tahunnya, maka tingkat peminat beras semakin bertambah. Dan yang terakhir, threat atau ancaman. Persaingan dalam pemasaran dalam penjualan beras yang semakin ketat dikarenakan pedagang beras yang semakin bertambah. Yang kedua, banyaknya toko sembako yang menjual beras dengan harga yang lebih murah. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan di bab 2 mengenai sistem pengendalian internal, yaitu mengenai struktur organisasi perusahaan. Owner ada Ibu Siti, di bawahnya ada kasir dan juga pramuniaga. Yang kedua, ada tugas pokok organisasi. Owner bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan operasional perusahaan, menentukan jumlah pembelian gaji yang diterima oleh setiap pegawai, memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan perusahaan. Bagian kasir menerima pendapatan dari hasil penjualan barang, melakukan pencatatan kas atas semua transaksi. Bagian pramuniaga memeriksa ketersediaan barang yang ada di toko, melayani pembeli saat berada di toko. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur sistem pengendalian internal. Terdapat 3 unsur-unsur sistem pengendalian internal. Yang pertama yaitu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Pada toko beras PD Jembar telah membagi setiap bagian dengan fungsi dan tugas masing-masing untuk mempermudah pegawai dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Namun, tidak menutup kemungkinan terjadinya double job atau tugas lebih pada setiap bagiannya. Contohnya, tugas pramuniaga tidak hanya melayani pelanggan, tapi juga bertugas mengantarkan barang ke tempat pelanggan. Tapi di samping itu, setiap bagian telah menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik.
Unsur yang kedua yaitu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Dalam organisasi perusahaan, setiap transaksi yang terjadi atas dasar otorisasi dari pemilik perusahaan yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Dalam hal ini, Toko Beras PD Jember telah melakukan sistem otorisasi ini dengan baik, karena dalam keseluruhan kegiatan perusahaan, pemilik terjun langsung dalam pengawasan dan tidak menutup kemungkinan pemilik juga ikut dalam transaksi di dalamnya. Setiap perusahaan perlu adanya prosedur pencatatan, sedangkan pada Toko Beras PD Jember, sistem pencatatan transaksi yang dilakukan belum secara lengkap dan belum sesuai dengan siklus akuntansi yang ada. Yang ketiga yaitu praktik yang sehat. Toko Beras PD Jember melakukan beberapa tindakan untuk menjamin adanya praktik yang sehat, antara lain penggunaan nota penjualan yang bernomor urut, otorisasi atas dokumen-dokumen yang dibuat, dan adanya pengersipan dokumen atas transaksi yang terjadi. Kita masuk ke materi bab 3 yaitu sistem akuntansi perusahaan. Sistem akuntansi yang pertama yang akan kita bahas yaitu sistem akuntansi penjualan tunai. Oke, untuk pembahasan yang pertama yaitu deskripsi kegiatan. Toko Beras PD Jember merupakan perusahaan dagang yang melakukan proses penjualannya dilakukan secara tunai, di mana penjualan tunai merupakan unsur kegiatan yang pokok dan merupakan kegiatan rutin dalam sebuah perusahaan. Dalam transaksi penjualan tunai, barang diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli jika perusahaan telah menerima kas dari pembeli. Selanjutnya yaitu informasi yang dihasilkan. Informasi yang dihasilkan dari sistem akuntansi penjualan tunai yaitu harga barang, jenis barang, dan tanggal transaksi, serta menghasilkan catatan penerimaan kas yang dicatat dalam buku kas harian. Selanjutnya yaitu fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait pada sistem akuntansi penjualan tunai di Toko Beras PD Jember ada dua, yaitu bagian kasir dan bagian pramuniaga. Selanjutnya yaitu dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan pada sistem akuntansi penjualan tunai di Toko Beras PD Jember ada satu, yaitu faktur penjualan tunai atau biasa kita sebut dengan nota. Dokumen ini merupakan dokumen yang dibuat oleh bagian kasir yang digunakan sebagai bukti transaksi penjualan tunai yang diserahkan kepada pembeli ketika proses pembayaran. Selanjutnya, catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan pada sistem akuntansi penjualan tunai di Toko Beras PD Jember hanya berupa catatan kas kecil pada buku kas harian yang digunakan sebagai pengganti jurnal penerimaan kas. Selanjutnya yaitu jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi penjualan tunai. Jaringan prosedur pada Toko Beras PD Jember ada 3, yaitu prosedur order penjualan, prosedur pembayaran, dan prosedur pencatatan. Oke, langsung saja kita masuk ke flowchart sistem akuntansi penjualan tunai. Nah, untuk flowchart sistem akuntansi penjualan tunai pada Toko Beras PD Jember dimulai dari prosedur order penjualan. Bagian yang terlibat pada prosedur order penjualan yaitu bagian pramuniaga. Bagian pramuniaga menerima order dari pembeli. Bagian pramuniaga menyiapkan pesanan. Barang yang disiapkan oleh bagian pramuniaga dikirimkan ke bagian kasir melalui pembeli. Yang kedua yaitu prosedur pembayaran. Bagian yang terlibat pada prosedur pembayaran yaitu bagian kasir. Bagian kasir menerima barang beserta uang dari pembeli. Bagian kasir menentukan total pembayaran. Bagian kasir membuat faktur penjualan sebanyak 2 rangkap. Faktur penjualan tunai rangkap pertama beserta barang diserahkan kepada pembeli. Faktur penjualan tunai rangkap kedua diarsipkan sementara. Nah, selanjutnya yaitu prosedur pencatatan. Pada prosedur pencatatan, bagian yang terlibat yaitu bagian kasir. Bagian kasir membuka kembali faktur penjualan tunai rangkap kedua yang telah diarsipkan sementara. Selanjutnya, bagian kasir mencatat transaksi penjualan tunai ke dalam buku catatan kas harian yang digunakan sebagai pengganti jurnal penerimaan kas. Setelah itu selesai. Selanjutnya yaitu kelemahan dan saran. Kelemahan sistem akuntansi penjualan tunai pada Toko Beras PD Jember yaitu kurangnya dokumen dan catatan akuntansi yang digunakan hanya berupa catatan pada buku album. Serta pada Toko Beras PD Jember belum memisahkan tanggung jawab setiap bagian secara efektif, sehingga karyawan masih memiliki tugas dan tanggung jawab double. Untuk sarannya, sebaiknya pada Toko Beras PD Jember melakukan penambahan pada fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan, serta penambahan pada flowchart yang sesuai dengan teori atau ketentuan pada sistem akuntansi penjualan. Adapun fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan, serta flowchart yang sesuai dengan teori pada sistem akuntansi penjualan tunai yaitu sebagai berikut. Fungsi yang terkait pada sistem akuntansi penjualan yang sesuai dengan teori ada 3, yaitu fungsi penjualan, fungsi kasir, dan fungsi akuntansi. Dokumen yang digunakan pada sistem akuntansi penjualan tunai sesuai dengan teori yaitu faktur penjualan tunai dan pita kas register. Catatan akuntansi yang digunakan pada sistem akuntansi penjualan tunai yang sesuai dengan teori yaitu jurnal penerimaan kas, di mana jurnalnya yaitu cash pada sales atau cash pada penjualan.
Selanjutnya yaitu jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi penjualan tunai yang sesuai dengan teori. Ada 4 prosedur. Yang pertama yaitu prosedur order penjualan, yang kedua prosedur penerimaan kas, yang ketiga prosedur pengambilan barang, dan yang keempat prosedur pencatatan penjualan. Selanjutnya yaitu redesign flowchart sistem akuntansi penjualan tunai yang sesuai dengan teori. Flowchart sistem akuntansi penjualan tunai dimulai dari prosedur order penjualan. Bagian yang terlibat pada prosedur order penjualan yaitu bagian penjualan, di mana bagian penjualan menerima order penjualan dari pembeli. Bagian penjualan membuat faktur penjualan tunai sebanyak 3 rangkap. Faktur penjualan tunai rangkap 1 dan 2 diserahkan ke bagian kasir melalui pembeli. Faktur penjualan tunai rangkap 3 diarsipkan sementara beserta barang. Prosedur yang kedua yaitu prosedur penerimaan kas. Bagian yang terlibat pada prosedur penerimaan kas yaitu bagian kasir. Bagian kasir menerima faktur penjualan tunai rangkap 1 dan 2 dari bagian penjualan dan menerima sejumlah uang dari pembeli. Bagian kasir menjalankan cash register dan keluar output pita cash register. Bagian kasir menyerahkan faktur penjualan tunai lembar 1 dan pita cash register ke bagian penjualan melalui pembeli. Bagian kasir menyerahkan faktur penjualan tunai rangkap 2 ke bagian akuntansi. Prosedur yang ketiga yaitu prosedur pengambilan barang. Bagian yang terlibat pada prosedur pengambilan barang yaitu bagian penjualan, di mana bagian penjualan menerima faktur penjualan tunai lembar 1 dan pita cash register dari bagian kasir. Bagian penjualan membuka kembali faktur penjualan tunai lembar kedua beserta barang yang telah diarsipkan sementara. Bagian penjualan mencocokkan pita cash register FPT1, FPT3 beserta barang. Jika tidak cocok, maka bagian penjualan mengembalikan pita cash register faktur penjualan tunai lembar 1 ke bagian kasir. Tapi jika cocok, maka bagian penjualan menyerahkan faktur penjualan tunai lembar ketiga pita cash register beserta barang ke pembeli. Bagian penjualan menyerahkan faktur penjualan tunai lembar ke-1 ke bagian akuntansi. Prosedur yang terakhir yaitu prosedur pencatatan penjualan. Pada prosedur pencatatan penjualan, bagian yang terlibat yaitu bagian akuntansi. Bagian akuntansi menerima faktur penjualan tunai lembar kedua dari bagian kasir. Bagian akuntansi menerima faktur penjualan tunai lembar ke-1 dari bagian penjualan. Bagian akuntansi mencatat transaksi ke dalam jurnal penerimaan kas sesuai dengan faktur penjualan tunai lembar kedua dan faktur penjualan tunai lembar ke-1. Dan keluar output jurnal penerimaan kas. Bagian akuntansi mengarsipkan permanen faktur penjualan tunai lembar ke-1 dan faktur penjualan tunai lembar kedua berdasarkan tanggal. Selanjutnya selesai. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan sistem akuntansi pembelian tunai pada toko beras PT Jember. Yang pertama ada deskripsi kegiatan. Sistem akuntansi pembelian tunai dalam perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Transaksi pembelian dapat digolongkan menjadi dua, yaitu transaksi pembelian lokal dan transaksi pembelian impor. Yang dimana pembelian lokal adalah yang dilakukan dari pemasok dalam negeri, dan pembelian impor adalah dari pemasok luar negeri. Yang kedua, adanya tujuan dan informasi yang dihasilkan. Dalam hal ini, tujuannya untuk mengetahui dari sistem akuntansi pembelian tunai dan memastikan sistem akuntansi pembelian tunai pada toko beras PT Jember sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Adapun informasi yang akan dihasilkan dari sistem akuntansi pembelian tunai, yaitu akan menghasilkan informasi mengenai pengeluaran kas dari transaksi pembelian tunai. Dan selanjutnya ada fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penjualan tunai pada toko beras PT Jember, yang pertama adanya bagian kas. Selanjutnya ada bagian pramuniaga. Selanjutnya ada dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan pada sistem akuntansi pembelian tunai pada toko beras PT Jember, yang pertama adanya faktur pembelian tunai atau nota, yang dimana dokumen ini akan diterima dari pemasok lalu digunakan sebagai bukti transaksi pembelian tunai yang nantinya akan diarsipkan. Yang kedua adanya data pemesanan, dimana data pemesanan ini dikirimkan ke pemasok melalui WhatsApp yang berisi rincian pemesanan yang dilakukan oleh toko beras PT Jember. Selanjutnya ada catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan perusahaan ini pada sistem akuntansi pembelian tunai hanya berupa catatan kecil pada buku harian yang digunakan sebagai pengganti jurnal pengeluaran kas dan buku persediaan. Selanjutnya, teknologi yang digunakan. Pada toko beras PT Jember ini belum menggunakan teknologi pada sistem akuntansi pembelian tunainya. Selanjutnya, adanya jaringan prosedur yang mencakup sistem akuntansi pembelian tunai. Yang pertama itu ada prosedur pembelian. Yang kedua, adanya prosedur penerimaan barang. Selanjutnya, adanya prosedur pembayaran. Selanjutnya itu ada prosedur pencatatan. Selanjutnya kita masuk ke flowchart sistem akuntansi pembelian tunai. Yang pertama itu adanya prosedur order pembelian. Dimulai dari bagian pramuniaga mengecek barang ke gudang atas buku persediaan yang telah dibuat atau yang sudah ada. Lalu bagian pramuniaga melakukan order pembelian ke pemasok melalui data pemesanan melalui WhatsApp
atau telepon. Nah, di dalam data pemesanan tersebut akan dicantumkan jenis dan kuantitas barang yang ingin dipesan. Lalu buku persediaan diarsipkan secara sementara. Selanjutnya kita akan masuk ke prosedur penerimaan barang. Di sini terdapat bagian pramuniaga. Bagian pramuniaga akan menerima barang beserta faktur pembelian tunai dari pemasok. Nah, lalu bagian pramuniaga akan melakukan pencatatan terhadap barang yang telah diterima tersebut ke dalam buku persediaan atau kartu persediaan. Lalu, kartu persediaan tersebut diarsipkan secara permanen dan faktur pembelian tunai akan diserahkan ke bagian kasir. Selanjutnya ke prosedur pembayaran. Dalam prosedur pembayaran itu, bagian kasir akan menerima faktur pembelian tunai dari bagian pramuniaga. Berdasarkan faktur pembelian tunai yang diterima dari bagian pembelian, bagian kasir akan mengeluarkan uang sesuai dengan faktur penjualan tunai, lalu uang tersebut akan diserahkan ke pemasok. Selanjutnya, faktur pembelian tunai akan diarsipkan secara sementara berdasarkan tanggal. Selanjutnya ke prosedur pencatatan. Dalam prosedur pencatatan ini, bagian kasir akan membuka arsipan sementara atas faktur pembelian tunai tersebut. Nah, dari faktur pembelian tunai tersebut, bagian kasir akan melakukan catatan transaksi pembelian tunai ke dalam buku catatan kas harian. Nah, akan munculnya buku catatan kas harian dan faktur pembelian tunai tersebut akan diarsipkan secara permanen. Selanjutnya kita ke kelemahan dan saran atau redesign sistem akuntansi pembelian tunai. Yang pertama itu ada kelemahan. Kelemahan sistem akuntansi pembelian tunai pada toko beras PD Jember yaitu kurangnya dokumen yang digunakan dan catatan akuntansi yang digunakan pada sistem akuntansi pembelian tunai ini hanya berupa catatan pada buku album saja, serta pada toko beras PD Jember ini juga belum memisahkan tanggung jawab setiap bagiannya secara efektif, sehingga karyawan masih memiliki tanggung jawab yang merangkap atau double. Selanjutnya saran. Saran dari kami yaitu maunya adanya penambahan pada fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan, serta penambahan pada flowchart sesuai dengan teori atau ketentuan pada sistem akuntansi pembelian tunai yang akan kami jabarkan sebagai berikut. Redesign dari sistem akuntansi pembelian tunai pada toko beras PD Jember. Yang pertama, ada fungsi yang terkait sesuai dengan ketentuan atau pedoman akuntansi yang sudah sesuai dengan teorinya. Adapun fungsi yang terkait dari sistem pembelian tunai, yang pertama itu fungsi gudang, yang kedua fungsi pembelian, yang ketiganya ada fungsi penerimaan, selanjutnya ada fungsi keuangan, selanjutnya ada fungsi akuntansi. Bagian selanjutnya ada dokumen yang digunakan. Sesuai dengan ketentuannya, dokumen yang digunakan pada sistem akuntansi pembelian tunai, yang pertama itu ada surat pembelian, yang kedua ada surat penawaran harga, yang ketiga surat daftar harga, surat daftar pembelian, lalu surat order pembelian, lalu faktur pembelian, lalu laporan penerimaan barang, lalu bukti pengeluaran kas. Bagian selanjutnya adalah catatan akuntansi yang digunakan. Sesuai dengan ketentuan akuntansi atau teori yang sudah dilakukan, adapun catatan akuntansi yang digunakan pada sistem akuntansi pembelian tunai, yang pertama itu adalah kartu persediaan, dan yang kedua jurnal. Selanjutnya, jaringan prosedur. Jaringan prosedurnya terdiri atas yang pertama, prosedur permintaan pembelian, yang kedua, prosedur permintaan penawaran harga dan pembelian pemasok, yang ketiga, prosedur order pembelian, yang keempat, prosedur penerimaan barang, dan yang kelima, prosedur pencatatan. Selanjutnya, redesign dari flowchart akuntansi pembelian tunai. Yang pertama, prosedur permintaan pembelian. Dalam prosedur permintaan pembelian akan diawali dengan bagian gudang, yang dimana bagian gudang akan mengecek barang atas kartu persediaan. Lalu muncul kartu persediaan. Setelah itu, atas kartu persediaan tersebut, bagian gudang akan membuat surat permintaan pembelian sebanyak 2 rangkap dan menambahkan informasi pada surat tersebut. Yang dimana surat permintaan pembelian lembar pertama akan dikirim ke bagian pembelian dan surat permintaan pembelian lembar kedua akan diarsipkan secara sementara. Yang kedua, prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok. Dalam prosedur ini adanya bagian pembelian, yang dimana bagian pembelian akan menerima surat permintaan pembelian dari bagian gudang. Lalu atas surat permintaan pembelian tersebut, bagian pembelian akan membuat surat penawaran harga yang akan nanti surat ini dikirim ke pemasok. Nah, akan muncul surat penawaran harga lalu dikirim ke pemasok. Nah, surat permintaan pembelian tersebut akan diarsipkan secara permanen. Setelah itu, bagian pembelian akan menerima surat daftar harga dari pemasok. Muncul surat daftar harga. Nah, atas surat daftar harga tersebut, bagian pembelian akan membuat surat daftar pembelian, yang dimana surat daftar pembelian ini akan disesuaikan atau dicocokkan oleh bagian pembelian. Jika tidak cocok, bagian pembelian akan mencari pemasok lain. Jika sesuai atau cocok, bagian pembelian akan mengeluarkan surat daftar pembelian tersebut dan akan dikirim ke bagian penerimaan.
Selanjutnya ada prosedur order pembelian. Dalam prosedur order pembelian ini adanya bagian penerimaan yang dimana bagian penerimaan menerima surat daftar pembelian dari bagian pembelian. Nah, setelah itu bagian penerimaan akan melakukan otorisasi. Jika tidak sesuai atau tidak diberi izin, surat daftar pembelian ini akan dikembalikan ke prosedur permintaan penawaran harga. Jika sesuai, SDP akan ditandatangani lalu diserahkan atau dikirim ke bagian pembelian. Selanjutnya, bagian pembelian akan menerima surat daftar pembelian dari bagian penerimaan. Lalu, bagian pembelian akan membuat surat order pembelian sebanyak 3 rangkap, yang dimana surat order pembelian pertama itu akan dikirim ke bagian akuntansi, dan lembar kedua akan dikirim ke bagian penerimaan, dan lembar ketiga akan diarsipkan secara permanen. Selanjutnya, prosedur penerimaan barang. Dalam prosedur penerimaan barang, adanya bagian penerimaan, yang dimana bagian penerimaan menerima surat order pembelian dari bagian pembelian. Atas surat order pembelian ini, bagian penerimaan akan menerima barang beserta faktur pembelian dari pemasok. Setelah itu, bagian penerimaan akan melakukan penyesuaian barang dan memeriksa barang yang diterima, lalu melakukan penyesuaian tersebut. Apabila tidak sesuai, akan dikembalikan ke pemasok. Apabila sesuai, surat order pembelian lembar kedua beserta faktur dan barang tersebut akan dikirimkan atau diserahkan ke bagian gudang. Selanjutnya, bagian gudang, yang dimana bagian gudang akan menerima barang, surat order pembelian rangkap kedua, serta faktur pembelian dari bagian penerimaan. Lalu, atas barang, surat order pembelian rangkap kedua, serta faktur pembelian tersebut, bagian gudang akan membuat laporan penerimaan barang sebanyak 2 rangkap, yang dimana laporan penerimaan barang rangkap 1 beserta faktur pembelian akan dikirimkan ke bagian keuangan, dan laporan penerimaan barang rangkap kedua akan diarsipkan secara sementara. Nah, barang akan disimpan di gudang dan surat order pembelian akan diarsipkan secara permanen. Lalu bagian keuangan akan menerima faktur pembelian dan laporan penerimaan barang dari bagian gudang. Nah, atas faktur pembelian dan laporan penerimaan barang lembar pertama tadi, bagian keuangan akan melakukan pembayaran menurut atau sesuai dengan harga yang sudah ditentukan. Lalu bagian keuangan akan membuat bukti pengeluaran kas sebanyak 2 lembar, yang dimana bukti pengeluaran kas lembar pertama beserta uang akan dikirim ke pemasok. Bukti pengeluaran kas lembar kedua akan dikirim ke bagian akuntansi, dan laporan penerimaan barang lembar ke-1 serta faktur pembelian akan diarsipkan secara permanen. Yang kelima, prosedur pencatatan, di mana prosedur pencatatan ini adanya bagian akuntansi akan menerima bukti pengeluaran kas lembar kedua dari bagian keuangan, lalu menerimanya surat order pembelian lembar pertama dari bagian pembelian. Nah, lalu bagian akuntansi akan mencocokkan surat order pembelian lembar pertama dan bukti pengeluaran kas lembar kedua. Nah, setelah dicocokkan, apabila tidak cocok, surat order pembelian pertama akan dikembalikan ke bagian pembelian dan bukti pengeluaran kas akan dikembalikan ke bagian keuangan. Apabila cocok, bagian keuangan akan mencatat transaksi berdasarkan surat order pembelian yang pertama dan beserta bukti pengeluaran kas lembar kedua ke dalam jurnal pembelian. Setelah itu, surat order pembelian pertama serta bukti pengeluaran kas lembar kedua akan diarsipkan secara permanen. Lalu selesai penerimaan dan lembar ketiga akan diarsipkan secara permanen. Selanjutnya, prosedur penerimaan barang. Dalam prosedur penerimaan barang, adanya bagian penerimaan, yang dimana bagian penerimaan menerima surat order pembelian dari bagian pembelian. Atas surat order pembelian ini, bagian penerimaan akan menerima barang beserta faktur pembelian dari pemasok. Setelah itu, bagian penerimaan akan melakukan penyesuaian barang dan memeriksa barang yang diterima, lalu melakukan penyesuaian tersebut. Apabila tidak sesuai, akan dikembalikan ke pemasok. Apabila sesuai, surat order pembelian lembar kedua beserta faktur dan barang tersebut akan dikirimkan atau diserahkan ke bagian gudang. Selanjutnya, bagian gudang, yang dimana bagian gudang akan menerima barang, surat order pembelian rangkap kedua, serta faktur pembelian dari bagian penerimaan. Lalu atas barang, surat order pembelian rangkap kedua, serta faktur pembelian tersebut, bagian gudang akan membuat laporan penerimaan barang sebanyak 2 rangkap, yang dimana laporan penerimaan barang rangkap 1 beserta faktur pembelian akan dikirimkan ke bagian keuangan, dan laporan penerimaan barang rangkap kedua akan diarsipkan secara sementara. Nah, barang akan disimpan di gudang dan surat order pembelian akan diarsipkan secara permanen. Lalu bagian keuangan akan menerima faktur pembelian dan laporan penerimaan barang dari bagian gudang. Nah, atas faktur pembelian dan laporan penerimaan barang lembar pertama tadi, bagian keuangan akan melakukan pembayaran menurut atau sesuai dengan
dengan harga yang sudah ditentukan. Lalu bagian keuangan akan membuat bukti pengeluaran kas sebanyak 2 lembar, yang dimana bukti pengeluaran kas lembar pertama beserta uang akan dikirim ke pemasok, bukti pengeluaran kas lembar kedua akan dikirim ke bagian akuntansi, dan laporan penerimaan barang lembar ke-1 serta faktur pembelian akan diarsipkan secara permanen. Yang kelima, prosedur pencatatan, di mana prosedur pencatatan ini adanya bagian akuntansi akan menerima bukti pengeluaran kas lembar kedua dari bagian keuangan, lalu menerimanya surat order pembelian lembar pertama dari bagian pembelian. Nah, lalu bagian akuntansi akan mencocokkan surat order pembelian lembar pertama dan bukti pengeluaran kas lembar kedua. Nah, setelah dicocokkan, apabila tidak cocok, surat order pembelian pertama akan dikembalikan ke bagian pembelian dan bukti pengeluaran kas akan dikembalikan ke bagian keuangan. Apabila cocok, bagian keuangan akan mencatat transaksi berdasarkan surat order pembelian yang pertama dan beserta bukti pengeluaran kas lembar kedua ke dalam jurnal pembelian. Setelah itu, surat order pembelian pertama serta bukti pengeluaran kas lembar kedua akan diarsipkan secara permanen. Lalu selesai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem akuntansi aset tetap atas penghentian pemakaian aset tetap. Di sini, deskripsi kegiatan, tujuan dan informasi dari perusahaan Toko Beras PD Jember. Deskripsi kegiatannya, Toko Beras PD Jember merupakan perusahaan yang melibatkan fungsi aset tetap, di mana fungsi aset tetap bertanggung jawab atas pengelolaan aset tetapnya. Tujuannya itu mengetahui prosedur akuntansi aset tetap dan memastikan prosedur sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Informasi yang didapat yaitu menempatkan aset tetap sesuai dengan peruntukan, dan kedua, memberikan otorisasi penghentian pemakaian aset tetap dari owner. Fungsi yang terkait di sini ada fungsi terkait, dokumen, catatan, dan teknologi yang digunakan. Fungsi terkait di sini ada dua, owner dan pramuniaga. Owner bertugas memberikan otorisasi dari setiap mutasi aset tetap. Pramuniaga bertanggung jawab untuk mengajukan usulan penghentian aset tetap. Lalu dokumen yang digunakan di sini ada bukti memorial. Bukti memorial merupakan dokumen untuk pencatatan setiap aset tetapnya pada perusahaan tersebut. Sedangkan untuk catatan dan teknologi yang digunakan itu belum ada untuk di perusahaan Toko Beras PD Jember. Baik, selanjutnya ada jaringan prosedur. Jaringan prosedur di perusahaan Toko Beras PD Jember ini ada 3, yaitu prosedur permintaan, prosedur pemeriksaan, dan yang terakhir prosedur penghentian. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart sistem akuntansi aset tetap pada perusahaan Toko Beras PD Jember. Yang pertama itu prosedur permintaan penghentian pemakaian aset tetap, di mana ada bagian pramuniaga. Bagian fungsi pramuniaga membuat bukti memorial sebanyak 3 rangkap. Rangkap pertama dan rangkap kedua diserahkan kepada owner, dan rangkap ketiga diarsipkan secara permanen. Selanjutnya, pada prosedur pemeriksaan penghentian pemakaian aset tetap, owner itu menerima dua rangkap bukti memorial dari fungsi pramuniaga. Setelah itu, owner memeriksa dan menandatangani bukti. Setelah menandatangani, bukti memorial yang pertama diserahkan ke bagian pramuniaga, dan yang bagian lembar kedua diarsipkan secara permanen. Selanjutnya, pada prosedur penghentian pemakaian aset tetap, fungsi pramuniaga setelah menerima bukti memorial yang sudah ditandatangani oleh owner, fungsi pramuniaga membuat kopian bukti memorial. Setelah itu, bukti memorial yang sudah ditandatangani yang sudah difotokopi, setelah itu diarsipkan secara permanen. Selesai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan redesign sistem akuntansi aset tetap atas penghentian pemakaian aset tetap yang telah kelompok kami buat. Sini redesign itu kelemahan dan saran. Kelemahan yang pertama, kurang lengkapnya filing dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan, serta pemisahan tanggung jawab yang efektif sehingga karyawan masih memiliki tanggung jawab yang merangkap. Saran yang kami berikan itu penambahan pada fungsi terkait, dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan, teknologi yang digunakan, serta flowchart yang sesuai dengan ketentuan dan teori yang telah kami pelajari. Sini fungsi terkait itu ada 4, bagian pemakai, direktur utama, bagian aset tetap, dan bagian akuntansi.
Dokumennya yang digunakan itu ada dua, SPPAT dan bukti memorial. SPPAT itu adalah surat permintaan penghentian pemakaian aset tetap, merupakan berfungsi untuk sebagai permintaan penghentian pemakaian aset tetap kepada direktur utama. Sedangkan bukti memorial digunakan sebagai dokumen untuk pencatatan transaksi penyusunan aset tetap. Catatan akuntansi yang digunakan itu kartu aset tetap dan jurnal umum. Kartu aset tetap itu merupakan buku pembantu aset tetap yang digunakan untuk mencatat secara rinci semua yang terkait dengan aset tetap perusahaan. Jurnal umum digunakan untuk transaksi harga pokok aset tetap yang telah selesai dibangun. Selanjutnya, jaringan prosedur. Jaringan prosedur di sini ada 4, itu prosedur permintaan, prosedur pemisahan, prosedur penghentian, dan terakhir prosedur pencatatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rilisnya flowchart sistem akuntansi aset tetap pada perusahaan toko beras PD Jembar. Yang pertama itu ada prosedur permintaan penghentian aset tetap. Pada bagian pemakai membuat bukti memorial sebagai dasar pembuatan SPPAT atau surat permintaan penggantian pemakaian aset tetap. Setelah itu dihasilkanlah dokumen bukti memorial. Setelah itu membuat SPPAT berdasarkan bukti memorial menggunakan Microsoft Word. Menghasilkan 3 rangkap SPPAT. Bukti memorial diarsipkan secara permanen dan 3 rangkap SPPAT diserahkan kepada direktur utama. Pada prosedur pemeriksaan pemakaian aset tetap, direktur utama menerima dokumen 3 rangkap dari bagian pemakai. Kemudian direktur utama memeriksa SPPAT apakah sesuai atau tidak. Jika tidak, akan diserahkan kembali ke bagian pemakai. Jika iya, direktur utama akan memberikan otorisasi dan ditandatangani. SPPAT lembar pertama diserahkan kepada bagian aset tetap, lembar kedua diserahkan kepada bagian pemakai, dan yang lembar ketiga diarsipkan secara permanen. Pada prosedur yang ketiga, prosedur penghentian pemakaian aset tetap, bagian aset tetap menerima dokumen lembar pertama SPPAT dari direktur utama. Setelah itu, bagian aset tetap membuat salinan SPPAT menggunakan Microsoft Word. SPPAT lembar pertama diserahkan kepada bagian akuntansi, sedangkan lembar kedua diarsipkan secara permanen. Pada bagian pemakai, SPPAT lembar kedua yang telah diterima dari direktur utama difotokopi menggunakan mesin fotokopi. Setelah itu, SPPAT lembar pertama itu diberikan kepada bagian akuntansi dan lembar keduanya diarsipkan secara permanen. Dan terakhir, prosedur pencatatan penghentian pemakaian aset tetap. Bagian akuntansi menerima SPPAT lembar pertama dan kedua dari bagian pemakai dan bagian aset tetap. Setelah itu, bagian akuntansi membuat bukti memorial menggunakan Microsoft Word. Setelah itu menghasilkan bukti memorial. Bukti memorial itu setelah itu bagian akuntansi membuat jurnal umum dan kartu aset tetap menggunakan Microsoft Excel. Setelah itu dihasilkannya output berupa jurnal umum dan kartu aset tetap. Setelah itu bagian akuntansi mengarsipkan jurnal umum dan kartu aset tetapnya. Selesai. Selanjutnya, sistem akuntansi penggajian perusahaan dagang toko beras PD Jembar, yaitu yang pertama deskripsi kegiatan. Gaji adalah suatu bentuk pembayaran periodik dari seorang majikan pada karyawannya yang dinyatakan dalam suatu kontrak kerja. Toko beras PD Jembar merupakan sebuah perusahaan yang menggaji karyawannya setiap bulan di awal bulan. Penggajian dilakukan berdasarkan absensi karyawan. Yang kedua, ada tujuan dan informasi yang dihasilkan. Informasi yang dibutuhkan oleh pemilik dari kegiatan penggajian adalah yang pertama, jumlah biaya gaji yang menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Yang kedua, jumlah gaji yang diterima setiap karyawan selama periode akuntansi tertentu. Yang selanjutnya, fungsi yang terkait. Yang pertama, pemilik, yaitu fungsi ini bertanggung jawab untuk menentukan dan memberikan gaji karyawan setiap periode akuntansi tertentu. Karyawan, fungsi ini bertanggung jawab menerima gaji atau haknya selama sebulan dari pemilik. Dokumen yang digunakan. Yang pertama, daftar hadir. Dokumen ini digunakan untuk mengetahui daftar hadir karyawan dan memudahkan pemilik untuk menentukan besarnya gaji yang harus dibayarkan selama periode akuntansi tertentu. Yang kedua, rekap daftar hadir. Dokumen ini digunakan untuk melihat jumlah total izin sakit karyawan
Yang ketiga, register gaji. Dokumen ini digunakan untuk menentukan gaji karyawan sesuai dari rekapitulasi daftar hadir. Gaji yang sebenarnya akan dikurangi apabila kehadiran karyawan sedikit atau izin. Selanjutnya, catatan akuntansi yang digunakan. Sistem akuntansi penggajian pada toko beras PD Jember belum menggunakan catatan akuntansi. Selanjutnya, teknologi yang digunakan. Sistem akuntansi penggajian pada toko beras PD Jember belum menggunakan teknologi dalam memberikan gaji kepada karyawannya pada prodi akuntansi tertentu. Yang kedua, selanjutnya jaringan prosedur yang mencakup sistem akuntansi penggajian. Yang pertama ada prosedur pengecekan daftar hadir. Yang kedua ada prosedur penyerahan gaji pegawai. Baik, selanjutnya flowchart sistem akuntansi penggajian. Di sini ada 2 prosedur, yaitu ada prosedur pengecekan daftar hadir dan juga prosedur penyerahan gaji karyawan. Dimulai dari prosedur pengecekan daftar hadir, ada owner, dimulai dari memeriksa buku daftar hadir, selanjutnya mengeluarkan dokumen buku daftar hadir karyawan, selanjutnya mencatat rekap daftar hadir dan kembali mengeluarkan dokumen rekap daftar hadir karyawan. Ke prosedur penyerahan gaji karyawan, menerima rekap daftar hadir karyawan dari owner dan mencatat untuk menentukan jumlah gaji karyawan. Selanjutnya mencatat membuat register gaji, kemudian menyerahkan register gaji beserta uang karyawan, dan selanjutnya merekap daftar hadir dan diarsipkan secara permanen. Di bagian karyawan, menerima register gaji beserta uang dan selesai. Yang selanjutnya yaitu adalah sistem akuntansi persediaan. Yang pertama ada deskripsi kegiatan. Toko beras PD Jember merupakan sebuah perusahaan yang melakukan proses persediaan yang dilakukan oleh perusahaan, di mana persediaan merupakan suatu aktivitas lancar yang meliputi barang-barang milik dari perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam satu periode usaha normal atau persediaan barang-barang yang masih dalam pekerja proses produksi maupun persediaan bahan baku yang sesungguhnya penggunaannya dalam suatu proses produksi. Yang kedua itu adalah tujuan dan informasi yang dihasilkan dari perusahaan. Dalam hal ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dari sistem akuntansi persediaan dan memastikan persediaan maupun perhitungan persediaan barang pada toko beras PD Jember sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Adapun informasi yang dilakukan dari sistem akuntansi persediaan yaitu jenis barang, harga barang, serta catatan kas yang ditulis dalam buku harian kas. Yang ketiga itu ada fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi persediaan pada toko beras PD Jember yaitu adalah pramuniaga. Pramuniaga ini bertanggung jawab atas pemeriksaan barang dalam perusahaan dan persediaan barang dalam perusahaan serta mengepak produk yang ada di toko. Yang keempat itu adalah dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan pada sistem akuntansi persediaan yang pertama itu adalah kartu perhitungan fisik. Yang ketujuh itu adalah jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi persediaan dari perusahaan. Jaringan prosedurnya itu ada 3, yaitu adalah yang pertama itu adalah prosedur perhitungan fisik, yang kedua itu adalah prosedur penentuan HPP dan penyesuaiannya, yang ketiga itu adalah prosedur pencatatan. Selanjutnya adalah flowchart sistem akuntansi persediaan dari perusahaan tersebut. Yang pertama itu adalah prosedur perhitungan fisik. Bagian pramuniaga ini mengecek barang persediaan yang ada dalam perusahaan. Lalu bagian pramuniaga membuat KPF atau kartu perhitungan fisik. Lalu dia melakukan perhitungan fisik dan selanjutnya dia mengisi kartu perhitungan fisik yang telah diperhitungkannya. Lalu KPF tersebut diberikan kepada bagian pemegang kartu persediaan. Yang kedua itu adalah prosedur penentuan HPP dan penyesuaian. Bagian pemegang kartu persediaan ini menerima KPF atau kartu perhitungan fisik dari bagian pramuniaga. Lalu dia menghitung harga per unit dan harga jumlah total dari KPF tersebut, lalu bagian pemegang kartu persediaan ini membuat kartu persediaan. Lalu bagian pemegang kartu persediaan ini memberikan KPF atau kartu perhitungan fisik tersebut kepada bagian kasir, dan
kartu persediaan yang telah dibuat tersebut diarsipkan secara permanen. Yang ketiga adalah prosedur pencatatan. Bagian kasir menerima KPF atau kartu perhitungan fisik tersebut dari bagian pemegang kartu persediaan. Lalu bagian kasir mencatat KPF ke dalam buku harian kas. Lalu bagian kasir membuat jurnal buku harian kas. Atau yang selanjutnya itu adalah kelemahan dan saran di dalam perusahaan tersebut. Yang pertama adalah kelemahan sistem akuntansi persediaan pada toko beras PD Jember, yaitu adalah kurangnya dokumen yang digunakan dan catatan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan tersebut, seperti kartu gudang dan bukti memorial, serta toko beras PD Jember belum juga memisahkan tanggung jawab setiap fungsi yang terkait dalam perusahaan tersebut secara efektif, sehingga karyawan tersebut memiliki tanggung jawab secara double. Yang selanjutnya adalah saran. Adapun penambahan dari fungsi yang terkait, pencatatan dan dokumen yang digunakan sesuai dengan teori dari sistem akuntansi persediaan, yaitu yang pertama adalah fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait ada beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah bagian pemegang kartu perhitungan fisik, yang kedua ada bagian penghitung, yang ketiga ada bagian pengecek, yang keempat ada bagian kartu persediaan, yang kelima ada bagian jurnal. Lalu selanjutnya adalah dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan yang pertama itu adalah bukti memorial, yang kedua kartu perhitungan fisik, dan yang ketiga itu daftar hasil perhitungan fisik. Selanjutnya ada catatan akuntansi yang diperlukan. Yang pertama itu adalah kartu gudang, yang kedua ada kartu persediaan, dan yang ketiga itu adalah jurnal umum. Selanjutnya adalah jaringan prosedur yang sudah diredesain. Nah, yang pertama itu adalah prosedur perhitungan fisik, di mana bagian pemegang kartu fisik membuat KPF atau kartu perhitungan fisik sebanyak 3 lembar. Setelah dia membuat KPF sebanyak 3 lembar, bagian pemegang kartu fisik ini membagikan KPF lembar 1, 2, dan 3 ke bagian pengecek. Setelah dia memberikan ke bagian pengecek menerima KPF lembar 1, 2, dan 3 dari bagian kartu pemegang fisik dan melakukan perhitungan fisik pada barang persediaan. Lalu setelah dia menerimanya, bagian pengecek ini mengisi KPF lembar 3 dan menyobek lembar 3 tersebut. Setelah dia menyobek lembar ketiga pada KPF tersebut, bagian pengecek ini mengarsipkan lembar KPF ketiga secara permanen. Setelah itu, bagian pengecek ini melakukan perhitungan fisik pada KPF lembar pertama dan lembar kedua. Setelah itu, setelah dia melakukan perhitungan fisik, bagian pengecek ini mengisi data hasil perhitungan pada kartu perhitungan fisik lembar pertama dan kedua. Setelah itu, dia melakukan memberikan KPF lembar 1 dan lembar kedua ke bagian pemegang kartu perhitungan fisik. Selanjutnya adalah prosedur kompilasi. Nah, di sini bagian pemegang kartu perhitungan fisik ini menerima KPF lembar pertama dan kedua itu dari bagian pengecek. Nah, setelah itu setelah dia menerima kartu perhitungan fisik atau KPF lembar pertama dan lembar kedua, bagian pemegang kartu perhitungan fisik ini membandingkan KPF 1 dan kedua. Jikalau sama, maka akan dicatat ke dalam DHPF. DHPF itu adalah daftar hasil perhitungan fisik dan dicetak sebanyak 2 lembar. Jikalau tidak cocok, akan dilakukan perhitungan KPF kembali. Nah, setelah dilakukan pencocokan, maka bagian pemegang kartu fisik ini memberikan DHPF atau daftar hasil perhitungan fisik lembar 1 dan 2 ke bagian kartu persediaan. Selanjutnya adalah prosedur penentuan APP dan penyesuaian. Di sini bagian kartu persediaan ini menerima DHPF lembar pertama dan lembar kedua dari bagian pemegang kartu pemegang fisik. Setelah dia menerima DHPF lembar pertama dan kedua, bagian kartu persediaan ini mengisi harga pokok per unit dan menghitung harga pokok total berdasarkan DHPF lembar 1 dan lembar 2. Setelah bagian kartu persediaan ini mengisi harga pokok per unit dan menghitung harga totalnya, bagian kartu persediaan ini membuat bukti memorial. Setelah dia membuat bukti memorial, bagian kartu persediaan ini menyerahkan bukti memorial ke bagian jurnal. Setelah itu, berdasarkan DHPF lembar 1, bagian kartu persediaan melakukan penyesuaian antara kartu persediaan dengan DHPF. DHPF ini lembar pertama dari kartu persediaan diarsipkan secara permanen. Setelah itu, bagian kartu persediaan mencatat DHPF lembar kedua ke dalam kartu gudang.
Setelah bagian kartu persediaan ini mencatat DAPF lembar kedua ke dalam kartu gudang, bagian kartu persediaan ini membuat kartu gudang dan diarsipkan secara permanen. Selanjutnya, prosedur pencatatan. Bagian jurnal ini menerima bukti memorial dari bagian kartu persediaan tersebut. Lalu setelah bagian jurnal ini menerima bukti memorial, bagian jurnal ini mencatat bukti memorial ke dalam jurnal umum dan mengarsipkan bukti memorial. Baik, itulah tadi pemaparan presentasi dari kelompok 4, tugas besar sistem akuntansi 2, perusahaan dagang toko beras PD Jembar. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata, tulisan maupun perbuatan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semuanya.